kitab yang baru, yaitu kitab 2 Tawarik. Saya mengajak kita semua memperhatikan 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Silakan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah pada seluruh Israel, kepada kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang di atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dari perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Ya, terima kasih saudara. Kitab 2 Tawarik ya, kalau dilihat ini sebenarnya satu dengan 1 Tawarik. Nah, di 2 Tawarik ini ditulis kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi. Artinya kalau kita dudukan sejarah Israel itu, ini ditulis setelah masa-masa pembuangan dari umat Tuhan di Babel. Nah, kembalinya umat Tuhan dari Babel ini akan tanah perjanjian untuk menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya bagaimana bisa menumbuhkan optimisme setelah kembali ke tanah perjanjian. Satu sisi positif, sisi yang lain adalah yang sifat pergumulan lain adalah bagaimana menemukan kembali semangat, ya, menemukan kembali ya, saya sebagai umat Allah itu sebelum pembuangan, gimana spirit itu kembali ditemukan. Beberapa pemimpin yang
pakai Tuhan untuk reformasi ini. Ya jelas ada Ezra, dan juga Ezra itu yang menulis kitab 2 Tawarik. Ya Ezra ulang untuk satu misi besar, yaitu ya spiritual reformasi. Dia harus berjuang untuk menumbuhkan kembali semangat, harapan hidup, pengharapan, optimisme dari umat ini. Dan juga ada tokoh yang lain, Zerubbabel, yaitu building the temple, yang untuk membangun kembali Bait Allah, dan Nehemia kita tahu itu untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, 3 leader ini tentu punya misi masing-masing, tapi dalam satu kesatuan untuk bagi umat Tuhan ini, yaitu bagaimana menolong umat Tuhan agar mereka menemukan kembali warisan rohani mereka, daripada menekankan sisi gelap dari sejarah Israel. Karena itu kitab 2 Tawarik ini menekankan kebangunan rohani itu, menekankan pembaharuan, menekankan kebangkitan kembali iman bagi orang-orang buangan itu yang patah semangat, ya, yang mencari masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian. Jadi sisa-sisa yang pulang ini dirindukan oleh Tuhan, yang hidup dalam iman yang lurus, yang ortodoks, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi nada dari 2 Tawarik ini sangat-sangat positif. Nah, pasal 1 sampai pasal 9 kita akan telusuri nanti, fokusnya pada Salomo, dan nadanya semua positif sampai dengan pasal 9. Dan kemudian pasal 10 sampai pasal yang terakhir itu berbicara tentang raja-raja, tapi lebih ditekankan pada raja-raja di kerajaan selatan di Yehuda yang banyak, yang taat, sehingga dari rentang pasal ini diharapkan sisa-sisa yang pulang dari Babel itu mereka menemukan kembali semangat, ya, harapan hidup di tanah perjanjian, di mana mereka kembali menempati sebagai umat Allah. Oleh karena itu pasal 1 ini saya ingin mengajak kita melihat dari perspektif yang berbeda dengan 1 Raja dari pasal 3 berkenaan doa Salomo, yaitu untuk melihat nada positif tadi, kita akan coba melihat apa yang menjadi kunci sukses yang harus menjadi pembelajaran bagi orang-orang keuangan yang pulang dari tanah-tanah Babel kembali ke tanah perjanjian. Paling tidak kita akan menemukan 5 prinsip atau 5 kunci sukses kepemimpinan Raja Salomo di awal pemerintahannya. Di ayat 1 bicara tentang penyertaan Allah. Dikatakan di sana, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukan sebagai raja, dan Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Jadi kehadiran Allah dalam hidup dan pemerintahnya itu menjadi kunci sukses dari kepemimpinan Salomo di awal kepemimpinannya. Penyertaan Allah itu yang membesarkan kepemimpinannya, membesarkan pengaruhnya itu. Nah, dikatakan di sana Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaan luar biasa besarnya. Jadi kehadiran atau penyertaan Tuhanlah kunci kebesaran seorang raja yang berkenan atau yang dikenan oleh Tuhan. Tentu ini kontras dengan orang-orang dunia selalu menumpuk segala kekuasaan dengan berbagai cara agar semua ditaklukkan di bawah kakinya dan dia menjadi besar. Tapi kesuksesan Salomo itu karena satu, yaitu penyertaan Allah. Yang kedua, kita perhatikan di ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, pada kepala-kepala pasukan 1000, pasukan 100, pada para hakim dan pada semua pemimpin seluruh Israel, yaitu para nabi, para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Jadi Salomo menggerakkan, memobilisasi massa itu, semua leader di bawah pimpinannya, dan gerakan jemaat itu untuk pergi ke Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah.
Jadi ini pemimpin yang mengorientasikan hidupnya, pemerintahannya, kepemimpinannya untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan mereka coba melihat kembali ke belakang itu bagaimana kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa itu jadi tempat di mana umat itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu, di Almighty God itu rela ada di tengah umatnya, rela dekat-dekat dengan umatnya dan merindukan agar umatnya itu boleh datang menjumpai dia, bertemu dengan dia di sana. Dan Raja yang besar ini luar biasa, dia menggerakkan seluruh komponen bangsanya itu untuk mencari Tuhan, menjumpai dia di kemah pertemuan. Ya tentu kemah pertemuan nanti kemudian berkembang, terus kemudian Salomo membikin bait Allah nanti pasal 2 kita akan lihat. Tapi ini poin penting yang kita temukan di sini bahwa raja yang penuh dengan kekuasaan yang powerful ini tidak power abuse itu, tapi menggerakkan semua komponen di bawah dia pimpin itu untuk pergi ke Gibeon dan mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di sana. Dan inilah kunci sukses yang kedua, di mana seorang raja itu mencari Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, dan bukan dia saja, tapi seluruh umatnya itu diajak ke sana. Yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, dikatakan di sana, tapi Daud telah mengambil tabut Allah dari kerajaan dari tempat yang dipersiapkan bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga dibuat bersama bin Uri bin Hur masih ada di sana di kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Jadi datang mencari Tuhan, menjumpai Allah di kemah pertemuan itu. Ada inisiatif, ada prakarsa untuk senantiasa mencari Tuhan secara aktif. Dan kemudian yang ketiga itu meminta petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan untuk menjadi pedoman hidup pemerintahan maupun semua umat Tuhan yang dia pimpin. Inilah kunci sukses dari Salomo. Yang ketiga adalah pemimpinannya itu meminta petunjuk Tuhan agar tidak misleading dan seterusnya. Kemudian yang keempat, di ayat yang ke-6, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan ini. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Kalau kita perhatikan Imamat pasal 1 di sana dideskripsikan dengan jelas berkenaan dengan apa sih sebenarnya namanya korban bakaran itu. Ada kriterianya yang sangat rigid di sana, sangat detail dibahas di sana. Harus lembu sapi yang tidak bercacat celah dan sebagainya di Imamat pasal 1. Tapi poin pentingnya adalah bahwa korban bakaran itu diperuntukkan bagi Tuhan yang terbaik dan harus menjadi satu korban api-apian yang baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Di sepanjang perjanjian lama kalau kita melihat tentang bagaimana cara umat mendekati Tuhan itu, ya sistem korban. Sistem korban menjadi sebuah ekspresi batiniah, ekspresi cinta kasih dari umat itu yang tersembunyi di sana, itu manifest dalam sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dan yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Satu orang harus membawa satu korban, Salomo mempersembahkan sebegini banyak, sebuah luapan kasih yang meluber keluar, yang tampak dalam persembahan ini. Dia mempersembahkan korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia menyatakan kasihnya melalui persembahan korban bakaran
kepada Allah. Ya, ini teladan pemimpin ya, yang baik ya, banyak pemimpin membangun pengaruh yang besar, menimbun harta, dan ya untuk pencitraan bagi-bagi dikit-dikit lah. Tapi selalu memberikan segalanya yang terbaik itu, yang meluap-luap dari hatinya itu begitu banyak, begitu baik, dan baunya itu menyenangkan itu atau berkenan kepada Tuhan. Apa yang dia maknai dengan semua ini? Kita coba merenung, berarti di dalam hatinya dia mengakui bahwa ya Tuhan Allah, ayahnya Daud, hamba-hambanya Musa sudah segalanya mengerjakan yang terbaik, dan dia merespon segala kebaikan Tuhan itu dengan mengungkapkan kasihnya melalui persembahan kepada Tuhan. Cara dia mendekat kepada Allah itu meluapkan kasihnya kepada Allah dengan persembahan ini. Dan ini satu yang baunya, persembahan yang baunya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir kita melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri pada Salomo dan berfirman padanya, mintalah apa yang aku berikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar pada Daud ayahku, dan telah membuat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah ketuhanan janji pada Daud ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Jadi di sukses kepemimpinan Salomo di awal pemerintahan adalah dia memimpin dengan hikmat Allah. Dikatakan sebab siapakah yang dapat menghakimi umat ini? Dia membutuhkan hikmat untuk memimpin umat Tuhan supaya tidak salah memimpin dan boleh berkenan kepada Tuhan, karena yang dia pimpin ini bukan umatnya, tetapi ini milik punya Tuhan, sehingga dia membutuhkan hikmat. Memimpin dengan hikmat Allah itu jadi kunci sukses kepemimpinan Salomo di awal pemerintahannya. Dan untuk hikmat berkenan dengan pengetahuan ya, dengan pengertian, dengan pemahaman ya, tapi juga berkenan dengan skill, dengan keterampilan memimpin. Bahkan tidak sekedar keterampilan, tapi kecakapan, kualitas dari keterampilan ini, yang namanya kecakapan untuk membuat keputusan, untuk memimpin bangsa ini. Dan dia sangat-sangat merindukan itu, sehingga bagi dia hikmat adalah segalanya. Hikmat itu tempatnya paling tinggi. Nah, ini kita temukan di ayat ke-11 bagaimana respon Tuhan itu. Berfirman Tuhan Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang engkau ingini, dan engkau tidak minta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa dan seterusnya. Dan Tuhan kemudian mengatakan, memberikan itu. Ayat yang ke-12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Jadi leader yang menggumuli konteks kepemimpinannya, bangsa dia pimpin, siapa sebenarnya bangsa dia pimpin ini, milik siapa. Leader yang bergumul juga dengan dirinya sendiri yang ya senioritasnya masih junior begitu. Dan berbagai perkumpulan lainnya berkenan dengan atau terdapat interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, titik perkumpulan memuncak ya pada satu hal bahwa yang diperlukan itu adalah hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dan itu yang dia minta kepada Tuhan. Jadi hikmat berkenan dengan ya, pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan juga cakapan yang praktis untuk dia wujudkan itu, dia gunakan dalam memimpin bangsa ini. Dan Tuhan menghargai permintaan itu dan memberikan padanya
kalau kita perhatikan di 1 Raja pasal 3, kasus dua ibu yang anaknya rebutan anak yang mati dan memastikan mana yang menjadi milik dari yang sisa yang hidup itu, ternyata Salomo bisa membuat keputusan dengan hikmat dan Tuhan mengabulkan permohonan Salomo, bahkan memberikan juga sebagai hal yang lain yang tidak diminta, seperti harta benda, kemuliaan, dan seterusnya. Ayat 13 dikatakan, lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan Yerusalem, dan ia memerintah atas bangsa itu, penyertaan Allah, mencari dan menjumpai Allah di kemah pertemuan Allah, minta petunjuk, menyatakan kasihnya melalui persembahan yang terbaik pada Allah, dan dia pulang untuk memimpin dengan hikmat Allah. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ini gimana sarana prasarana dia perlukan juga untuk ketahanan bangsa ini luar biasa jumlahnya dan nilainya sangat-sangat mahal atau berharga, dan itu menjadi bagian integral dari bagaimana dia mengelola bangsa ini agar aman dan juga makmur karena menerapkan semua kebenaran firman Allah yang dia terima itu. Esra menulis hal ini agar orang-orang yang pulang dari Babel ini punya semangat untuk menemukan kembali leadership yang dikenan Tuhan, menemukan kembali bagaimana seharusnya menghidupi hidup ini setelah kembali ke tanah perjanjian dan bisa mengalami masa-masa jaya semasa Daud dan juga Salomo. Pagi hari ini kita melihat paling tidak 5 prinsip, 5 kunci sukses kemuliaan Salomo harus menjadi milik remnant ini agar boleh menjalani hari hidup mereka dengan sukacita, bahwa ada harapan, ada optimisme karena Tuhan asal kita mau kembali hidup seperti Salomo di awal-awal kepemimpinan. Amanat teks dari apa yang kita renungkan pagi ini, penyertaan, petunjuk, dan hikmat adalah jaminan keberhasilan sebuah kepemimpinan rohani. Yang kedua, mencari, menjumpai, dan mempersembahkan korban kepada Allah adalah pola hidup sukses menurut cara Allah. Aplikasi, sudahkah saya menjadikan Allah sebagai sumber keberhasilan kepemimpinan? Dan yang kedua, maukah kita hidup dalam pola hidup sukses menurut cara Allah? Biarlah kita menjalani hari ini dan ke depan dengan penuh optimisme hidup dan mengerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh dengan menerapkan 5 kunci sukses. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ini Salomo minta hikmat, diberi segala-galanya oleh Tuhan karena anugerahnya itu mempesona. Kita akan nyanyikan lagu ini, anugerahmu Tuhan itu mempesona. Tuhan bersama-sama buat segala kebaikan Tuhan, dan khususnya kalau Tuhan memberi hikmat pada kita hari ini, biarlah kita tetap terus taat
kepada firman Tuhan, kebenarannya, memimpin dengan hikmat Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, segala kebaikan Tuhan, khususnya untuk hari ini. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang terus bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai supaya kami hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Terus Tuhan terus pimpin, Tuhan terus sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus sertai kami, mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.